Salam Media Sriwijaya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Gubernur Sumsel Haji Herman Deru menghadiri acara Wisuda Akbar Indonesia Menghafal One Day One Ayat ke-10 Sumsel yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Tahfiz Kiai Marogan Kelurahan Talang Betutu. Turut hadir di dalam wisuda ini yakni pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Masagus A. Fauzan SQ, ulama Mesir Guru Besar Al-Azhar Kairo Maulana Syekh Alam Muhammad Mustafa Naimah, dan undangan lainnya. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru sampaikan ini kepada para wisuda yang dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022. Kami menggunakan para santriwan dan santriwati untuk berselangi dan dapat, sebab aku adalah saksi dari semua kegiatan dan pembangunan rumah tahfiz dalam program Gubernur Sumatera Selatan ini. Tapi yang perlu kita tahu, yang menginspirasi aku adalah Ustadz Yaya. Target kita dulu adalah 3.500 lebih kurang rumah tahfiz, karena identik dengan satu desa satu rumah tahfiz. Yang sudah berjumlah 4.000 lebih rumah tahfiz. Secara kuantitas kita boleh bangga, tapi juga secara kualitas kita juga harus bangga. Makanya kehadiran kita di sini tentu juga karena rasa bangga. 16 tahun terakhir, baru inilah di MTQ Nasional Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan baru-baru ini kita bisa masuk 10 besar sebagai baru dari asal baik. Sebelumnya Sumatera Selatan menduduki ranking hampir paling belakang, yakni ranking ke-24. Nah, maka saya sambut dengan penuh sukaria dan syukur ketika para kori kita kembali dari pelaksanaan MTQ Nasional. Saya sambut langsung di bandara, dan ternyata inilah buah hasil dari karya-karya kita yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Terima kasih para ustadz dan ustazah yang sudah melahirkan, tapi ternyata Allah memberkahi ini menjadi ranking 8, sejajar dengan kalau kita ini memang asli, artinya putra-putra terbaik kita yang memenangkan di MTQ Nasional kemarin memang berasal dari Sumatera Selatan. Kita tidak born dari tempat-tempat lain, dan ini perlu diketahui, datangnya dari rumah-rumah tahfiz dan pondok pesantren yang ada di Sumatera Selatan ini. Untuk itu, dalam ungkapan bahagia ini, saya ingin kita bersama-sama terus melanjutkan perjuangan ini dengan cara kita masing-masing. Pemerintah dengan caranya, masyarakat dengan caranya, para ustadz dan ustazah dengan caranya, dan begitu juga orang tua, para wali santri dengan caranya. Mudah-mudahan target kita untuk menjadikan Sumsel religius akan tercapai dengan segera. Terima kasih, mohon maaf jika ada lebih bentur dalam kemuaranmu. Pas kamu kelahiran Allah rumah kiai ya, di masjid, di surau, di langgar.
Nah, jadi Kiai Marogan itu jangan kamu anggap ya Kiai Marogan itu punya saya, bukan. Ya, saya hanya nazir ya, dititipin amanah. Hari ini saya bangun di sini, kemarin rumah tapis saya diserahkan amanah rumah tapis, habis itu saya serahkan sama ustaz-ustaz yang lain. Sekarang saya diamanahkan di sini kurang lebih 2 hektar oleh pewakafnya. Nanti sudah selesai saya bangun di sini, saya akan pindah lagi ke Muara Tuang, daerah Ogan Ilir, daerah Jombang, di daerah-daerah. Doakan mudah-mudahan saya ya bisa bangun, nanti yang mengisinya anak-anak rumah tahfiz inilah ya. Saya insya Allah akan komitmen gratis ya beasiswa dari anak-anak rumah tahfiz. Kalau ustaznya bilang, ustaz ya anak santri saya dia tamat SD, dia punya hafalan, mau sekolah tinggal di pesantren, saya insya Allah saya bisa beasiswakan ya. Kita tidak usah buat biaya, apalagi anak-anak yang kurang mampu ya, karena memang komitmennya pesantren ini untuk anak yatim duafa. Mohon doanya, mudah-mudahan kita terus sama-sama bersinergi, berjuang bersama-sama ya, karena rumah tahfiz itu rumah ibadah. Jadi apa kita berkompetisi ya. Saya sering bilang kita ini sama-sama rumah tahfiz ini sinergi. Kalau dulu sering rumah tahfiz itu sudah akbar ya, jambore kalian juga ya, ini pesantren kalian juga ya. Kenapa? Karena 2010 dulu cikal bakalnya dari rumah tahfiz Kiai Marogan, lalu kemudian menyebar ke rumah tahfiz Pertamina, rumah tahfiz Kajang, rumah tahfiz Asyifa, dan ke Tanjung Batu. Masya Allah ya. Jadi saya ini selain Palembang, tempat saya mondar mandir tiap minggu itu di Tanjung Batu. Saya dengar dari Ustaz Andi, sekarang Ustaz Yusuf Mansur, apa yang masih saya ingat sampai hari ini ya. Ladang amal itu tidak pernah bohong. Dari sekecil apapun kita menanam kebaikan, amal soleh, insya Allah kita akan memetik hasilnya. Dan orang-orang seperti Ustaz Nur Sani ini, alhamdulillah ini berkah insya Allah ini. Dan juga guru kita Maulana Syekh Ala Mustafa Naimah dari Al-Azhar sana, Mesir, datang ke sini dalam rangka apa? Masya Allah ingin menatap tawajuh anak-anak santri ini yang bakal jadi ulama-ulama besar di kemudian hari. Ya, anak-anak nanti cita-citanya kalau sudah selesai hafalannya nanti bisa lanjut ke Universitas Al-Azhar, universitas tertua di dunia ini, sudah 1000 tahun umurnya, di mana yang kuliah di sana gratis tanpa bayaran. Ya, nanti kalau kalian sampai di sana ke Alexandria kurang lebih 2 jam dari Kairo, temui Maulana Syekh Ala Mustafa Naimah ini. Jadi ahbab beliau. Nanti kalau ada masalah tempat tinggal, ini saya masya Allah anak-anak ya, saya dengar anak mahasiswa dari Indonesia kuliah di Al-Azhar, di Alexandria, yang tidak mampu tempat tinggal dikasih tempat tinggal. Setiap bulan dikasih untuk lauk pauk sayur mayurnya, masya Allah. Dan ngaji gratis sama Maulana. Alhamdulillah. Ya anak-anak, ini juga ada kawan saya, ada Syekh Yazid ya, dari pimpinan pesantren Darul Ulum Lido dari Bogor. Santrinya 5.000 lebih ya, pesantren besar. Dia datang ngiringi mendampingi Syekh Maulana Ala ini ke seluruh pondok pesantren ya. Jadi banyak ini, ada Syekh Ahmad ya, nanti yang menerjemahkan, dia ini doktor di Al-Azhar sana ya. Jadi alhamdulillah kita ini, makanya saya ini pas dengar dari Ustaz Andi selaku koordinator Rumah Tahfiz Center bahwa ada penyelenggaraan wisuda akbar, kemudian panitianya ada dasar yang siap. Nah saya alhamdulillah Ustaz Depri ini masih muda, tegak Ustaz Depri ya, tegak dengan anak-anak santri. Satu Mas bisa seperti anak sini sedikit dikit mas. Sepatunya ya, cek 1 cek. Cek.
Oke, baik. Masukan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, kalau seandainya tidak bisa tertib, kemungkinan besar kita sampai sore. Jadi kita stop dulu sejenak ya. Bisa rapiin dulu. Kita tidak mau menyudah kalau seandainya tidak tertib. Coba semuanya tertib. Oke, ditahan terlebih dahulu. Al-Maulana, kami persilakan dan guru-guru kita untuk menghadirkan yang luar biasa ini hari ini. Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru mendapatkan anugerah sosok kepala daerah menginspirasi untuk pengembangan bola api Sri Pandang buat Bapak Gubernur Sumatera Selatan.